Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya sangat memperhatikan agar kita ini sebagai hamba-hambanya adalah di atas persatuan tidak terpecah belah, kemudian juga saling mencintai dan menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dikumpulkan di tempat mulia ini untuk beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diciptakan oleh Allah sekarang tidak lain tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah, entah dengan sholat, entah dengan belajar, menuntut ilmu, ataupun ibadah yang lainnya. Maka semoga ibadah yang kita sedang dan telah kerjakan Allah terima dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang senantiasa menjalankan ajaran dan sunnah beliau sampai hari pembalasan kelak. Kita masih membahas kitab Arba'in An-Nawawi dan sampai pada hadis ke-35 tentang perintah untuk saling bersaudara dan larangan dari perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling melakukan najash. Ini berkaitan dengan jual beli, nanti kita bahas. Dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling membelakangi atau tidak tegur sapa menyapa. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzalimi saudaranya, tidak melantarkannya ketika membutuhkan bantuan, kemudian tidak berdusta kepadanya dan tidak merendahkannya. Takwa itu di sini
Lalu beliau Nabi memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Maksudnya adalah takwa letaknya di dalam hati. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, maksudnya tidak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, maksudnya tidak boleh diambil, dirampas dengan cara zalim. Kemudian yang ketiga, haram harga dirinya, maksudnya tidak boleh harga dirinya dan kehormatannya dirampas. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar sesama muslim itu adalah saling bersaudara. Maka ketika disebutkan kita adalah saling bersaudara, maka disebutkan juga oleh Nabi beberapa caranya agar kita menumbuhkan kasih sayang, dan juga Nabi menyebutkan juga larangannya agar jangan sampai kita berpecah belah atau bermusuhan. Maka hadis ini juga berkaitan tentang sisi yang lain, yaitu tentang pentingnya persatuan. Ini Nabi sebutkan dalam hadisnya, isyarat kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini berkaitan dengan sesama muslim harus bersatu, tidak terpecah belah, dan saling mencintai dan menyayangi. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan agar kita ini sebagai hamba-hambanya adalah di atas persatuan, tidak terpecah belah, kemudian juga saling mencintai dan menyayangi. Bahkan sebagian ulama mengatakan persatuan merupakan prinsip yang paling utama setelah tauhid. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa persatuan itu adalah prinsip kedua setelah tauhid. Maka jika seseorang telah menegakkan dan menerapkan tauhidnya namun tidak tegak di atas persatuan, maka Islam bisa hancur. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku agar berucap dengan perkataan yang terbaik. Karena syaitan, kenapa kita harus berkata-kata yang baik? Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Jadi syaitan ini tugasnya yang paling besar adalah membuat kita tercerai-berai, membuat kita ini saling bermusuhan, membuat kita ini saling dengki dan seterusnya. Maka di sini Allah memerintahkan nabinya agar mengucapkan ucapan yang baik dan juga mengajak umatnya mengatakan perkataan yang baik, karena syaitan itu suka mengganggu di antara kalian. Menimbulkan, kata Allah, menimbulkan permusuhan di antara mereka. Jadi mengadu domba kemudian memercikkan api-api permusuhan di antara kaum muslimin. Sesungguhnya syaitan, kata Allah, adalah musuh yang nyata buat manusia. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi mengucapkan sabda ini setelah menaklukkan kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, yang mana iman para sahabat itu luar biasa, luar biasa kuat dan sempurna. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi Nabi mengucapkan ini kapan? Setelah penaklukan kota Mekah. Maka Nabi menceritakan
tentang kondisi para sahabat yang senantiasa menjaga sholat sampai-sampai Rasul mengatakan syaitan atau iblis sudah putus asa agar dia bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab, yaitu para sahabat. Nah, ketika dia sudah putus asa ya untuk membuat kaum muslimin ketika itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kata Rasul, akan tetapi syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara mereka, untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Jadi iman para sahabat ketika itu sudah kuat ya, maka syaitan sudah putus asa. Tetapi cara syaitan yang kedua ya adalah yang dia tidak putus asa, yaitu agar kaum muslimin ini saling bermusuhan ya, saling membenci dan mudah diadu domba oleh syaitan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya misi utama syaitan yang pertama adalah agar kaum muslimin melakukan kesyirikan. Kemudian misi yang kedua, kalau dia tidak bisa menjerumuskan kaum muslimin untuk melakukan kesyirikan, maka dia beralih kepada misi yang kedua, yaitu untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin dengan mengadu domba, memecah belah di antara mereka. Nah, ini sudah syaitan demikian ya. Maka Rasulullah sudah menyampaikan ya, ketika itu maka syaitan sudah putus asa agar para sahabat ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak putus asa untuk memercikkan api-api permusuhan di antara mereka. Makanya tadi sebagian ulama berpendapat bahwa persatuan adalah prinsip yang paling utama setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa amalan yang dianggap biasa, namun amalan ini dapat menumbuhkan dan menguatkan persatuan. Amalan ini dapat memunculkan kasih sayang dan rasa cinta di antara sesama muslim. Dan ini amalan yang ringan, namun efeknya dan pengaruhnya ini sangat bagus kalau diamalkan untuk agar kita ini saling menghormati dan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan di dalam hati kita. Di antara amalan tersebut adalah ketika bertemu dengan wajah yang berseri-seri dan tersenyum. Di antara amalan tersebut adalah ketika bertemu, apalagi kepada keluarga sendiri, kepada istri atau kepada anak atau kepada ayah dan ibu, dengan wajah yang berseri-seri dan tersenyum. Maka ini menumbuhkan kasih sayang, memperkuat persatuan di antara kaum muslimin. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kebaikan tersebut dianggap remeh, dianggap kecil, engkau bertemu dengan saudaramu dalam wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri. Kira-kira yang Nabi sebutkan wajah yang berseri-seri itu bagaimana? Ya. Maka minimalnya adalah dengan tersenyum atau menampakkan kegembiraan ketika kita bertemu dengan kawan kita tadi, bukan merangut misalnya, ya. Atau ketika bertamu dengan wajah yang masam, tidak ada sapa dan seterusnya. Maka dalam rangka untuk menghilangkan, terkadang ada permusuhan, terkadang ada perselisihan. Kita kan ini mudah berselisih. Tersalah pandir berselisih, tersalah cat terselisih, ya. Jadi kita ini mudah berselisih kepada muslim yang lain. Ada urusan apakah berselisih pulang. Maka untuk menghilangkan ketidaknyamanan di dalam hati kalau bertemu dengan wajah yang tersenyum. Ya, kalau tidak terbiasa maka dipaksakan. Memang ada sebagian orang yang punya watak itu sulit untuk tersenyum, sulit untuk takurihing. Nah, maka memang dia harus berusaha, ya. Jadi akhlak baik itu memang ada bawaan, ada juga yang dia harus berusaha.
Maka ketika dia ternyata punya watak yang tidak baik karena mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, abahnya jarang senyum, mamanya jarang senyum, akhirnya anaknya juga demikian. Maka si anak ini harus berlatih membiasakan tersenyum karena itu adalah ibadah. Karena itu adalah kebiasaan yang baik yang bisa menghilangkan perselisihan ketidaknyamanan di dalam hati. Ya, terkadang kita berpandiran, ngobrol kayak biasa, ya, atau bermainan, nongkrong, terkadang kawan tersinggung karena sengaja kita. Maka di antara caranya agar kawan tadi tidak benci, tidak muar lawan kita, maka kita biasakan kalau bertemu dengan tersenyum dan bermuka manis. Terlebih amalan berikutnya yang bisa menumbuhkan persatuan, ya, yang bisa menghilangkan ketidaknyamanan di dalam hati dengan kalau bertemu mengucapkan salam. Dengan apa? Ketemu mengucapkan salam. Pian bertemu lawan kawan pian banyak sering di masjid rancak tetamu 5 kali sehari tetamu. Kemudian kadang di jalan tetamu juga. Pian tersenyum ucapkan salam. Kalau berpapasan kada tersenyum menoleh jakada, ini bagaimana kita bisa menghilangkan perselisihan di dalam hati. Maka juga amalan berikutnya yang kedua adalah dengan mengucapkan salam, dengan menebarkan salam. Ini juga bisa menghilangkan ketidaknyamanan di dalam hati kalau ada percikan-percikan kemuaran, kebencian, permusuhan dan perselisihan, maka dengan membiasakan mengucapkan salam. Dan Nabi menjamin bahwa cara kita menumbuhkan kasih sayang adalah dengan mengucapkan salam. Maka di antara hadis yang harus kita amalkan mengucapkan salam ini, maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshush salama bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amalan yang paling ringan karena berkaitan dengan amalan lisan. Jadi di antara amalan yang paling ringan yang tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan duit adalah amalan berkaitan dengan lisan. Kayak berzikir itu sangat ringan. Pian kada uyuh, berabah gin gawa berzikir sambil buka gin gawa dan kada mengeluarkan duit. Maka termasuk juga adalah amalannya itu mengucapkan salam. Maka Nabi SAW pernah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kunci mutlak masuk surga adalah harus beriman dulu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maksudnya adalah, dan kalian tidak akan beriman dengan iman sempurna sampai kalian saling mencintai. Nah, maka di sini kesempurnaan iman ditandai dengan saling mencintai. Nah, kira-kira amun bermusuhan terus, berselisih terus, kira-kira sempurna kada imannya? Kada sempurna. Itu menunjukkan orang ini tidak sempurna imannya. Di kantor, di tempat kerja bermusuhan lawan orang. Kemudian di masjid tak musuh pulang. Terlalu mudah orang ini suka bermusuhan. Dikit-dikit tak selisih, dikit-dikit tak selisih. Maka ketika dia seperti itu menunjukkan bahwasanya imannya tidak sempurna. Ya. Karena ketika dia bermusuhan, mustahil dia mencintai orang tersebut. Nah, maka di sini Nabi menyebutkan iman yang sempurna ketika kalian saling mencintai. Kemudian Nabi menjelaskan salah satu cara agar kita saling mencintai, kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Ini Nabi menjamin, kalau kalian mengamalkan amalan ini, maka kalian akan saling mencintai. Terlebih lawan keluarga pian sendiri. Terkadang rancak berselisih lawan bini. Boleh ke rumah tak selisih, boleh ke rumah tak selisih. Maka walaupun demikian, terkadang hati kita panas macam-macam. Kalau pian keluar rumah, ucapkan salam lawan bini pian. Kenapa? Agar menghilangkan rasa nangkada benyamanan tadi di dalam hati sebelum pian tulak keluar begawi,
ucapkan salam terlebih dulu. Karena ini orang yang pian rancak tetamu, guring lawan pian, soromah lawan. Kalau kada benyamanan, bemusuhan kada nyaman. Maka sebelum tulak, kalau seandainya pian bemusuhan, ada tasarisih, maka biasakan ucapkan salam. Maka Nabi menyebutkan apakah amalan tersebut afsus syalama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Terlebih kita nang rancak keluar, bolak-balik keluar rumah para suami. Maka sebelum pian tulak ya ke tempat kerja pian, agar hati kita selamat. Nah, hati kita selamat, hati kita bersih, imbah dari rumah, maka ucapkan salam dulu lawan keluarga. Dan agar kita diberikan kesejahteraan dan keselamatan di luar rumah, maka jangan sampai juga kita malas mengucapkan salam lawan anak, lawan bini. Kemudian juga kalau pian dari tempat kerja masuk ke dalam rumah, ucapkan salam lagi. Agar jangan sampai terbawa hal-hal yang kada nyaman di kantor ke dalam rumah. Biasanya kalau laki ini banyak gawian, pusingnya, stres di kantor, biasanya terbawa ke rumah menyenyari ke lawan bini. Maka ketika pian macam-macam di luar rumah, ya terselisih lawan orang, agar jangan sampai emosi pian tak ke rumah, masuk ke rumah ucapkan salam, agar hati kita selamat. Karena salam adalah doa agar Allah memberikan kita keselamatan dan kesejahteraan. Maka amalan ini sangat ringan, tetapi efeknya dan pengaruhnya luar biasa, yaitu mengucapkan salam. Maka orang yang terkadang kita berselisih, ya kada benyamanan, maka biasa caranya ucapkan salam. Kalau kita terkadang gengsi badahulu dalam chat bisa. Ketika pian menchat assalamualaikum, kayak apa kabar wal, kawan pian bahari, ternyata berselisih misalnya. Akrab mana sudah semua saliur, tapi terkadang berselisih, takalahi, kada betaguran. Maka terkadang kita ketika bertamu rasa sopan badahulu, rasa gengsi. Maka pian bisa chat ya. Menelpon kena rasa kada nyaman, ngarannya gengsi tadi. Maka pian bisa dengan chat, kemudian ucapkan salam, tanyakan kabarnya. Maka otomatis muslim itu ketika diucapkan salam maka dia menjawab. Maka dengan mengucapkan salam itu juga bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, persatuan dan menghilangkan kebencian dan perselisihan di dalam hati. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, ketika sahabat Nabi ya, Abdullah bin Salam ya, beliau ini dulunya adalah ahlul kitab ya, orang-orang termasuk orang Yahudi. Lalu ketika Nabi berhijrah bersama dengan para sahabat, maka di antara ucapan yang didengar oleh beliau ketika itu awal-awal adalah awwal syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afsus salam. Kata Abdullah bin Salam yang dia adalah seorang Yahudi ya. Maka ketika Nabi berhijrah, kata beliau, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali memasuki kota Madinah, maka yang pertama yang aku dengar dari perkataan beliau adalah wahai manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa demikian? Nabi senantiasa memotivasi para sahabat untuk mengucapkan salam ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Karena penduduk kota Madinah dulunya sebelum mengenal Islam mereka suka berperang, suka berselisih. Agar mereka ini tidak berselisih, saling menghormati, saling mencintai, tidak terpisah belah dan seterusnya. Maka Nabi senantiasa memotivasi mereka agar mengucapkan salam. Jadi mereka menumbuhkan kasih sayang, kemudian tidak mudah untuk bercerai-berai dengan saling mengucapkan salam. Kemudian amalan berikutnya agar menumbuhkan persatuan dan juga tidak mudah untuk berselisih dan bermusuhan adalah, jadi setelah pian tersenyum tetamu kawan, mengucapkan salam, berjabat tangan, besalaman, bahasa Banjarnya salim ya. Maka berjabat tangan juga termasuk kebiasaan para sahabat. Jadi ada ada kontak tubuh. Nah, berkaitan dengan kalau seandainya kita tetamu atau ketika berpisah, maka dengan berjabat tangan. Maka dalam sebuah hadis ya, dari seorang tabi'in, muridnya para sahabat, diantaranya adalah Anas bin Malik, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Imam Qatadah berkata, qultu li Anas ibni Malik,
hal kanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Kata Imam Qatadah, aku bertanya kepada guru beliau sendiri Anas bin Malik, apakah berjabat tangan musafahah ya sudah biasa di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Anas bin Malik menjawab, iya, itu adalah kebiasaan para sahabat. Makanya para sahabat ini persatuannya luar biasa. Diajak perang sama-sama mereka berangkat. Ya. Jadi para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah umat yang satu. Ya. Umat yang satu. Maka di antara persatuan mereka yang kokoh adalah cara mereka selain mereka tersenyum, kemudian mereka mengucapkan salam, juga mereka senantiasa berjabat tangan. Tetamu kawan bersalaman, tetamu Nabi bersalaman. Ya. Membiasakan apa? Bersalaman. Nah sama juga tadi pian ketemu lawan bini, assalamualaikum, jabat tangan. Kemudian ketika pian berangkat kerja, ya kemudian jabat tangan. Bini mencium tangan laki, kemudian ucapkan salam. Maka tidak mungkin yang seperti ini ya ada permusuhan yang dalam antara suami dengan istrinya. Senyum, mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Kemudian di antara hal yang bisa menumbuhkan persatuan dan menghilangkan ketidaknyamanan di dalam hati adalah saling memberi hadiah. Nah, ini subhanallah. Kalau pian praktekkan ini, yang musuh mungkin jadi kawan pian. Yang asalnya kadang-kadang lawan pian jadi orang yang membantu dan menolong pian. Kalau apa? Pian ketujuh memberi hadiah. Apalagi duit, subhanallah. Apalagi sembako, kebutuhan orang setiap hari. Ya. Diberi baras, diberi minyak, macam-macam. Yang asalnya kadang-kadang menjadi ketujuh. Yang asalnya muar menjadi kada muar lagi. Kenapa? Karena diberi hadiah. Jadi untuk menaklukkan musuh itu tidak perlu dengan otot, ya. Tidak perlu dengan mengalahkan dia di medan perang ya, atau mengalahkan dia di area apa seperti itu. Maka mengalahkan dia untuk menjadi teman kita dengan memberi hadiah. Apalagi dia kesulitan ekonomi dan seterusnya. Maka orang yang sebenci apapun, semua apapun dengan kita, kalau kita biasakan memberi hadiah lawan inya, minimal inya tidak benci lagi lawan kita. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahadu tahabu, kalian saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Terlebih lawan bini dan anak pian. Untuk menumbuhkan kasih sayang antar suami istri, maka laki memberi hadiah lawan bini, maka bini pun juga memberi hadiah lawan laki. Nah, pian memberi bini pian emas. Nah, siapa nang kada sayang bini? Ya, ketika pian memberi emas lawan bini pian. Kemudian bini pulang ternyata punya lebihan ya harta, lalu dia belikan makanan-makanan yang disukai oleh suaminya. Ya, karusagin nang terlalu mahal, bini memberi laki. Pian nukar iwak, cumi, nang nyaman-nyaman kesukaan laki pian, lalu pian masakan lawan laki pian, maka pasti dia akan tambah senang dan tambah cinta kepada pian. Maka ini tips yang mungkin jarang orang untuk melakukannya dengan memberi hadiah. Bahkan orang yang tidak suka kepada kita kasih hadiah. Ya. Macam-macam lah. Jadi untuk menghilangkan kemuaran dan kebencian di dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang bisa mewujudkan persatuan dan menghilangkan kebencian di dalam hati adalah menunaikan hak-hak sesama muslim. Menunaikan hak-hak sesama muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan ada 6 hak muslim kepada muslim yang lainnya. Di antaranya adalah kalau bertemu dengan mengucapkan salam, kalau diundang maka penuhi undangannya. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa undangan yang wajib hanya walimah pernikahan. Sisanya tidak wajib. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika diundang, kita memperkenankan undangannya, otomatis yang mengundang senang karena pian datang. Ini juga menumbuhkan persatuan dan rasa kasih sayang. Kemudian kalau diminta nasihat, maka pian nasihati. Jangan langsung lempar ke ustadz, jangan. Jadi ketika pian diminta nasihat oleh seseorang,
maka jangan langsung dilempar kepada ustaz. Kalau seandainya pian diminta nasihat, berarti inya itu percaya lawan pian bisa memberikan nasihat. Maka berikanlah nasihat semampu pian, karena ketika diminta nasihat hukumnya adalah wajib untuk menunaikan. Ada kawan pian datang lawan pian. Sebenarnya pian ini merasa ya jarang juga kajian. Tetapi kawan ini merasa pian ini punya pemikiran yang baik, pendapat yang baik, lalu dia minta nasihat lawan pian. Maka ketika diminta nasihat, wajib pian memberi nasihat. Bukan sunnah lagi. Diminta nasihat, maka wajib untuk memberi nasihat. Misalnya berkaitan dengan bisniskah, ya, berkaitan dengan menjodohkan anakkah, dan seterusnya, maka pian wajib menasihati. Ketika pian merasa masih kurang, nah lalu pian bisa lemparkan kepada yang lain, tetapi wajib dulu pian ketika diminta nasihat dengan memberi nasihat. Ini juga termasuk hak sesama muslim. Kemudian ketika dia sakit maka dijenguk, ini juga termasuk hak sesama muslim. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maka ada yang sakit, keluarga kita misalnya, atau teman-teman kita, atau sahabat kita, atau tetangga kita, ada waktu maka kita jenguk, ini juga bisa menumbuhkan kasih sayang. Nah, kemudian dalam hadis ini ya, Nabi menyebutkan hal-hal yang dapat merusak persatuan, yang menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara sesama muslim. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah hasad. Nah, ini memang faktor yang banyak menyebabkan di antara kaum muslimin saling membenci. Faktor apa? Faktor hasad. Tetangga kepada tetangga, pedagang kepada pedagang, pebisnis kepada pebisnis, ustadz kepada ustadz, murid antar murid. Jadi hasad ini tumbuh satu profesi. Biasanya apa? Satu profesi. Karyawan dengan karyawan yang lain, ya, manajer dengan manajer yang lain, tukang parkir dengan tukang parkir. Ya. Kadang mungkin tukang parkir menghasadi manajer, kadang mungkin. Biasanya apa? Satu profesi. Ya, jamaah antar jamaah, ya, istri satu dengan istri yang kedua, ini bisa saling hasad. Nah, maka nomor satu yang Nabi sebutkan yang merusak persatuan, menumbuhkan kebencian adalah hasad. Hasad ini juga yang disebutkan oleh ulama tafsir dosa pertama makhluk yang di langit bermaksiat kepada Allah. Siapa? Iblis. Hasad kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Iblis hasad kepada Nabi Adam, lalu muncullah kesombongan. Nah, asal dari kesombongan apa? Hasad. Begitu pula hasad inilah dosa pertama yang dilakukan manusia di atas permukaan bumi. Akhirnya memunculkan pembunuhan. Siapa? Qabil dengan Habil. Hasad kepada saudaranya sendiri, subhanallah. Ini kan saudara nih, ya, seabah semama. Anaknya Nabi Adam, anaknya Siti Hawa, istri Nabi Adam. Tapi karena hasad kepada saudaranya mendapatkan istri yang lebih cantik, saudaranya ini ternyata sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hasad kemudian merencanakan pembunuhan. Nah, maka dosa yang pertama yang dilakukan di langit itu hasad, demikian pula dosa pertama yang dilakukan oleh penduduk bumi, anaknya Nabi Adam juga hasad. Kemudian memunculkan dosa besar yang lain, yaitu adalah pembunuhan. Kemudian yang kedua yang Nabi sebutkan dalam hadis ini yang dapat merusak persatuan dan menumbuhkan kebencian adalah najash, melakukan najash. Najash ini diambil dari kata najash, ya, kan Nabi menyebutkan la tanajashu, janganlah kalian saling berbuat najash. Najash itu artinya secara bahasa adalah isyarat atau provokasi. Isyarat atau provokasi. Maka maksudnya adalah najash itu adalah trik yang dilakukan untuk memprovokasi pembeli lain agar segera membeli barang si penjual sehingga dia terjebak dalam harga yang tidak sesuai. Intinya adalah najash itu berkaitan dengan masalah jual beli, masalah bisnis, untuk membuat si pembeli ini rugi atau dia mendapatkan barang yang lebih mahal. Dengan contoh bisa dipahami. Ketika ulun berjualan, lalu datang si pembeli. Ulun berjualan mobil,
Nah, mudahan ya. Ulun berjualan mobil misalnya. Kemudian datang seseorang menawar mobil. Ini kan berarti kalau ditawar mobilnya bekas, bukan mobil yang baru. Ketika ulun jualan mobil, kemudian ada orang yang datang menawar. Lalu sudah terjadi deal, tapi orangnya kan masih di tempat. Ulun beli jadi 200 juta. Tapi orangnya kan masih di tempat. Masih boleh nggak dia tidak jadi? Masih boleh. Kenapa demikian? Masih di tempat. Khiyar majelisnya masih ada. Lalu tiba-tiba datang seseorang. Seseorang ini kawan ulun juga berkong kalingkong, ulun lawan inya. Lalu inya datang memuji barang tadi. Kemudian dia memuji, dia sebutkan keunggulan-keunggulannya agar menaikkan barang tersebut. Padahal dia tidak membeli, cuma berkong kalingkong lawan ulun, ini bagus banget, ini langka aja. Akhirnya ulun naikkan harga. Harga. Yang 200 menjadi 2,5. Oh, kawan tadi ketika dijelaskan oleh seseorang yang baru datang, yang dia dianggap paham tentang mobil, ya, akhirnya terangkat menjadi 250 juta. Ketika dia membahas, orang yang ketiga datang tadi menjelaskan, dia tidak beli, tapi cuma untuk memprovokasi saja agar dia membeli barang tadi dengan harga yang mahal. Maka ini namanya adalah najash. Tidak boleh, kenapa? Karena ini berkhianat jadinya. Orang yang ketiga ini berdusta macam-macam, dia padahal ini barangnya biasa saja, lalu dia puji setinggi langit, dianggap langka dan seterusnya, akhirnya kebeli dengan harga yang lebih mahal. Itu namanya adalah najas. Kenapa? Karena kalau seandainya yang si pembeli ini tahu harganya standarnya adalah 200 aja, lalu dia beli 250 juta karena ulun naikkan, dianggap macam-macam harat ini dan itu, ketika dia tahu pasti akan memusuhi ulun dan si orang yang ketiga tadi. Ini namanya najas. Datang orang ketiga, dia puji, seakan-akan dia ingin membeli padahal enggak. Ya, dia puji macam-macam, dia sebutkan, maka ini disebut dengan najas. Karena ini bisa menimbulkan permusuhan kalau seandainya si pembeli tahu dia atau dia merasa tertipu setelah dia tahu harganya tidak sampai yang demikian. Maka ini juga terlarang karena menumbuhkan permusuhan. Kemudian yang ketiga yang Nabi sebutkan adalah jangan saling bermusuhan dan jangan saling membelakangi. Bermusuhan sudah jelas maknanya, kemudian membelakangi. Apa maksud membelakangi? Tidak menegur sapa. Ketika misalnya ada kawan yang pian kada ketujui berkumpul, lalu pian ke situ berjauh, pian itu sudah membelakangi, tidak ingin ketemu. Maka ini juga bermusuhan dan saling membelakangi, ya, tidak saling menyapa, tidak saling senyum ketika berjumpa, tidak saling ramah ketika ngumpul. Ini juga termasuk yang dapat merusak persatuan dan menumbuhkan kebencian. Makanya dalam Islam segala perkara yang menumbuhkan pertikaian dan permusuhan itu dilarang. Contoh seperti meminum khamar dan perjudian. Maka salah satu sebab utama diharamkannya khamar dan judi adalah menimbulkan permusuhan. Orang yang minum khamar, tele, ini kadang merasa apa-apa ditamparnya tiap orang yang lewat, disambatinya macam-macam, ya. Atau orang yang berjudi, ya, kalah terus, akhirnya apa? Dia murka, benci, apalagi dia merasa dicurangi, maka akhirnya terjadi keributan. Makanya Allah mengharamkan khamar dan judi karena menimbulkan apa? Permusuhan dan pertikaian. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh syaitan ingin memunculkan di antara kalian permusuhan dan pertikaian, permusuhan dan kebencian dalam khamar dan perjudian. Jadi syaitan menggunakan khamar dan perjudian agar kita ini saling bermusuhan dan membenci. Maka terdapat dalam khamar dan juga perjudian terdapat indikasi yang memunculkan permusuhan dan pertikaian sehingga Allah mengharamkan khamar dan judi. Kemudian di antara hal yang dapat merusak persatuan dalam hadis ini juga adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Kata Nabi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian
menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Contoh pedagang, ulun pulang pedagangnya. Ulun berdagang mobil bekas pulang sama mobil bekas. Ada orang yang datang. Kemudian orang yang datang ini menawar mobil 200 juta pulang harganya. Nah, lalu tiba-tiba masuk orang yang lain, pedagang yang lain. Padahal sudah deal nih, tapi masih di dalam toko, berarti kan boleh khiyar majelisnya masih ada, boleh jadi atau tidak jadi. Lalu orang datang menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah. Lalu nyebut pandir, wal, mobil yang sama ini aku lebih tahara tahunnya, lebih anum tahunnya. Aku juali ikam 180 gin. Padahal masih di toko ulun si pembeli ini. Lalu datang seseorang ya, menawari harga yang lebih murah. Maka ini disebut dengan menjual di atas penjualan saudaranya. Ini tidak boleh. Kenapa ulun bisa bermusuhan lawan si yang menawarkan atau penjual yang lain? Karena ini sudah di toko ulun, ini sudah menawar. Ternyata datang seseorang dengan barang yang sama dia tawarkan lebih murah. Nah, beda kalau seandainya tidak jadi. Si yang pedagang ini tidak jadi. Keluar sudahnya dari toko, lalu dihampiri, maka silahkan ya. Tapi kalau sudah kayak tadi sudah deal ya, walaupun dia sudah ada boleh tidak jadi, maka tidak boleh dia ditawari dengan harga yang lebih murah. Karena ulun bisa akhirnya bermusuhan kepada si pedagang mobil yang tadi. Maka ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena bisa memunculkan permusuhan. Kemudian di antara hal yang lain ya, yang dapat merusak persatuan adalah melamar di atas lamaran saudaranya. Melamar di atas lamaran saudaranya. Misal, ulun pulang. Nah, ingin melamar seorang akhwat yang paling bungas di Banjarmasin. Ya, paling solehah pulang. Harap bermasak pulang. Ini direbutkan akhwat. Direbutkan para ikhwan. Lalu ulun berdatang ke rumah si kuitannya. Lalu jar kuitannya, hadangi 3 hari lah. Kami musyawarahkan. Maka datang kawan ulun. Padahal ini masih proses ini, masih menunggu ulun. Hari berikutnya datang kawan ulun. Ini nang paling bungas, paling sugih pulang, serabanya inya. Lalu berdatang juga. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ulun masih proses. Walaupun pian merasa nang paling bungas, misalnya nang paling banyak bisa duit, kada boleh. Karena masih proses. Kenapa tidak boleh? Karena kalau ulun bisa bermusuhan lawan yang kawan tadi, nang lebih bungas tadi. Maka tidak boleh kalau dia masih proses nazar, belum dipastikan iya atau kada, masih dalam tahap menunggu, tidak boleh ada yang berdatang. Ya, tidak boleh. Ini bisa menyakiti ulun yang sudah berdatang duluan, kecuali sudah ditentukan pian ditolak, pian kada bungas ya. Nah, ini kan sudah ditolak nih. Kalau sudah ditolak, maka silahkan berdatang. Tapi kalau masih dalam proses, tidak boleh ada seseorang yang berdatang karena ulun bisa bermusuhan lawan si orang tadi. Kemudian di antara hal yang juga bisa merusak persatuan dan merusak hubungan baik adalah 2 orang yang berbisik padahal ada orang yang ketiga tidak diajak untuk mengobrol. Ini berkaitan dengan 3 orang kah, 4 orang kah? Misalnya 3 orang. Ya, lalu 2 orangnya berpandiran, begamat, 1 kada dibawai. Ini juga bisa menumbuhkan permusuhannya, kada benyamanan. Ya. Walaupun ini hal yang sederhana, ya pian bertiga, tetapi yang pian bawai berpandir nang sikung aja, nang saikungnya kada, pian berbisikan. Ini kan bisa membuat dia sedih. Maka hal yang seperti ini ternyata dilarang oleh Nabi. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli an yuhzinahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Ini bertiga ya. Ternyata nang berdua bisik-bisik. Nah, yang ketiga kan kenapa kada dibawai?
Maka Nabi mengatakan, sampai kalian berkumpul dengan manusia supaya tidak membuatnya sedih. Jadi alasannya kenapa? Kalau 3 orang, 2 orang ini jangan bisik-bisik. Karena yang ketiga sedih kada dibawahi bepandiran. Jadi hal yang sederhana ini Nabi perhatikan dalam tongkrongan, dalam berkumpulan, bepandiran macam-macam. Maka jangan sampai sebagian yang berbisik-bisik bepandiran tidak mengajak 1 atau 2 orang. Kenapa? Bisa membuat sedih, bisa membuat kada benyamanan. Maka inilah yang Nabi ajarkan kepada kita, hal yang sederhana dalam berkumpulan, bepandiran. Jangan sampai ada orang yang menjadi sedih ketika berkumpul ternyata tidak diajak bepandiran, ya. Maka ini termasuk hal yang dilarang dan bisa merusak persatuan dan menumbuhkan kebencian. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nanti di pertemuan berikutnya tentang konsekuensi persatuan dalam Islam, masih berkaitan dengan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ketidaknyamanan, kebencian, permusuhan, perselisihan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa menghormati sesama muslim, yang senantiasa mencintai dan menyayangi sesama muslim. Inilah yang Allah inginkan dari kita, yaitu kita adalah orang-orang yang beriman yang saling bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.